Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang sama-sama kita hormati, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita semua. Ustaz Thalib, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Khairul Amilin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib dan isya Mushola Khairul Amilin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kawan-kawan biker maghriban Asmaul Husna yang pada malam hari ini kita terjadwal buat ngaji bareng roadshow di Mushola Khairul Amilin, dan alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini. Jadi kami setiap Rabu malam Kamis berkeliling Katolik di musola-musola dan masjid-masjid yang ada di kota Palembang dalam rangka roadshow ngaji keliling ngajak anak-anak biker maghriban, dan ini adalah edisi ke-15 dari biker maghriban. Alhamdulillah, doakan kami tetap istiqomah untuk terus melaksanakan kebaikan dan berkeliling dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain. Amin ya rabbal. Bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadis. Sebenarnya ini kajian saya ngisi tadi malam. Tadi malam saya mengisi tausiah nikoh hari orang tuanya dari kakak tingkat saya di pesantren. Namun karena acaranya terhalang oleh azan waktu itu, dan saya stopkan karena memang tempat acaranya berkelang dua rumah dari masjid. Jadi memang sangat dekat dengan masjid, sehingga kemudian kajian hadis itu nanggung. Baru sikok kemarin saya selesaikan, dan malam hari ini saya akan menyelesaikan kajian hadis tersebut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ubaid Malik bin Rabi'ah Syaidi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun min Bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri Abu Husain Abu Ruhma ba'da mautihima faqala na'am as-salatu alaihima wa istighfaru lahumma wa inqadu ahdihima min ba'dihima wa silatal lati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqatihima. Dari Abi Ubaid Malik bin Rabi'ah Syaidi radhiyallahu anhu berkata, baina nahnu julusun inda Rasul, di saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, kata Abi Ubaid ini, kami lagi duduk-duduk dengan Rasul. Ijahar rajulun min Bani Salimah. Ada seorang laki-laki dari Bani Salimah datang menghampiri Rasulullah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-baqiya min birri Abu Husain Abu Ruhma ba'da mautihima. Ya Rasul, ada amal ibadah yang bisa kami gawe ke untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Jadi hadis ini sering saya baca kalau saya ngisi acara 3 hari ya, atau acara tahlilan. Karena rata-rata anak-anak ini banyak yang baru terpikir nak berbakti kalau orang tua lah mati. Kan masalahnya situ Pak kita. Baru nak nyari-nyari orang tua kalau orang tua sudah tak kate. Kalau waktu orang tua masih hidup, tak kate nak kita lurui. Ya? Waktu orang tua masih hidup, tidaklah nak kita cari-cari. Kita lupa dengan kesibukan kita, sibuk dengan anak bini kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan harta kita. Tak kate kita sedikit pun nak mikirkan dengan orang tua kita. Tapi begitu orang tua meninggal, barulah kemudian kita nak bercarian. Nyari-nyari kita. Mak manulah nak berbakti ni, orang tua sudah meninggal dunia. Orang tua sudah tak kate lagi. Datanglah laki-laki ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, al-baqiya min birri Abu Husain Abu Ruhma ba'da mautihima. Ada tak ya Rasul bakti kami seorang anak ini dengan wong tua kami yang sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Rasul, faqala na'am. Ada, kata Rasul. Ya?
Bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia bisa ada, kata Rasul. Apa itu yang pertama? Kata Rasul, as-salatu alaihima. Salatkan keduanya. Ya. Jadi kalau orang tua kita sudah terlanjur meninggal dan kita ada rasa penyesalan, salatkan keduanya. Makanya indah mazhab Syafi'i yang paling afdal nyolatkan orang tua itu kalau meninggal itu anak. Beda dengan mazhab lain, Mak. Kalau Imam Malik itu wong yang imam lah, mufti lah yang paling berhak menyolatinya. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang paling afdal itu yang nyolati adalah anak. Makanya kita kalau punya anak lanang paling tidak minimal diajar ke solat jenazah. Biar apa? Biar kalau kita mati dia pacak nyolat ke kita. Syukur-syukur anak kita Bilal pacak mandi ke kita, bersih ke itulah berkahnya. Kalau tidak, paling tidak dia bisa ngimami kita ketika kita meninggal dunia. Karena di kampung-kampung ini yang banyak terjadi sekarang ini, bapaknya meninggal nyari ustaz untuk nyolati anaknya, untuk nyolati maknya ini tadi. Sibuk anak-anaknya nih, ya? Ini yang dah akur tuh macam itu, waris dia ngembeknya, semayang nyuruh kita nyolatinya. Padahal dia itu yang bapak-bapak dia, hartanya dia yang ngambilnya, dia yang ngurusinya, solatilah. Ada yang lebih parah lagi, bapaknya mati, anak tak melok semayang. Nunggu bawa batang. Apa? Memang tak pernah semayang. Tak usah solat jenazah, solat 5 waktu. Biar anaknya lagi tak semayang. Memang anak agak aneh pula. Kalau ngantar wong, jenazah habis asar misalnya. Ajan. Di luar tu banyak yang tak ada semayang. Anak perhatikan yang itu. Alasannya macam-macam. Ada yang pakai sepatu lah, ada yang inilah. Awak dia ni nak ngantar wong mati. Tak terfikir apa. Sebenarnya kan wong yang ngantar wong kematian itu sebenarnya ngajarkan dia supaya, apa istilah kita, ada pelajaran diri. Bahwa aku ni bakal mati juga. Ini kok ngantar wong solat, apa ngantar wong jenazah, dia dewek tidak semayang. Anak sering perhatikan itu, Pak. Kalau ngantar jenazah, cak yo ni motor paling depan, wang wing. Jika kau dilantak kambulan tu lah selesai kau juga. Semayang tidak. Kaget selesai ngubur lah nak jam 5.30. Semayang asar di mana wong itu. Anda perhatikan kan, setiap mengantar jenazah itu tak galak masuk melok solat. Melok ngantar jenazah dia melok. Yang macam ini mak manu nak nyolati wong tuanya, nyolat dia dewek lagi tak semayang. Boro-boro dia nak nyolati wong tuanya. Makanya bapak ibu para jamaah ini muliakan oleh Allah, kalau punya anak didiklah benar-benar. Didiklah anak kita tu bagus-bagus. Paling tidak bekali ilmu agama, biar kita ini kaget kelak kalau mati dia nyolat ke kita, Pak. Alangkah kebangganya bapak ibu, kita mati anak jadi imam. Syukur-syukur dia pacak doa ke pulau, baca talqin pulau. Selesai, Pak, alangkah kebahagiaannya kita. Tapi alangkah buruk nasib, wong tua mati anak cak idak baik. Syukur-syukur jiku tadi kurang-kurang anak-anak kamu tak demelok kamu nyolat ke kamu. Wong lain nyolat ke mak bapaknya dia tidak. Undang kita tahlilan, kita tahlil dia ngobrol bawa batang. Banyak itu kejadian macam itu, Pak. Maka kalau kita sudah punya rasa penyesalan, nak berbakti tapi wong tua sudah meninggal dunia, maka jalannya kata Rasul as-salatu alaihima, salatkan keduanya. Yang kedua wa istighfaru lahum. Kata Rasul, yang kedua jalannya kau minta ampun ke wong tua kamu. Makanya doa setelah selesai solat itu bagus. Walaupun wong tua tak kata lagi tetap doakan. Waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau banyak domirnya jadi imam, waghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doakan wong tua kita. Minta ampunkan wong tua kita atau berkirim suratul Fatihah khusus buat wong tua kita. Setiap selesai salat Al-Fatihah khususan ila arwah, sebutkan nama wong tua kita. Al-Fatihah. Tidak berat, Pak. Tidak berat, cuma ngirim Fatihah. Ini aku wong tua dak galak. Warisnya galak. Ini galak jadi masalah ini. Apalagi kamu-kamu yang hidup di atas warisan wong tua. Kualat nian, kamu tak galak doa ke wong tua. Kirimlah Fatihah setiap habis salat, sehari
5 kali ngirim Fatihah dengan orang tua. Nak ngirim duit, dah lagi, dia lah meninggal dunia. Kirim Fatihah, saya habis solat Al-Fatihah. Anak alhamdulillah, setiap pagi-pagi habis solat duha, anak ngirim dulu Al-Fatihah untuk mertua. Karena orang tua anak masih hidup, alhamdulillah dua-dua. Mertua betina masih, mertua lanang sudah meninggal. Anak berkirim, nenek kami, orang tua anak setiap pagi. Pokoknya setiap pagi anak kirim Fatihah. Kalau kami zikiran malam Jumat, anak kirim lagi sama jemaah. Di Sabtu pagi anak kirim. Berkirim suratul Fatihah arwah. Paling tidak sehari sekali lah kita ngirimkan wong tua kita. Bacakan Fatihah, ampunkan wong tua kita. Wa istighfaru lahum. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan wong tua kita di alam kubur situ. Apakah dia sedang disiksa, apakah dia sedang apa? Doa apa yang nak ditunggunya? Doa anaknya tadi. Iza mata banu Adam in qata malau ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u wa waladun salih yad'u lahu. Kalau Adam ini sudah meninggal dunia, terpotong seluruh amal ibadahnya. Kecuali dia punya sedekah jariah, punya ilmu yang bermanfaat, atau dia punya anak soleh. Bukan namanya soleh, maksudnya itu perilakunya nih soleh. Banyak ini nama soleh, tapi ngacu arut banyak bang. Ini kamu maling ayam tuh ya. Maling ayam, jengok namanya Yunus. Mau nama bagus, Nabi Yunus, maling ayam. Nama soleh, tangkap judi. Macam-macam kan. Jadi nama juga tak cukup pak. Ya, banyak orang nama Nabi, tingkah laku cak labi-labi. Tak sesuai nama itu dengan tingkah laku. Ada juga yang macam itu. Ya. Ada yang 3 nama Nabi, diambeknya kalau pak. 3 ikut nama Nabi, tak salah-salah diambeknya kalau. Kapan tengok? Maling ayam. Jadi nama juga tidak cukup. Ya. Nah, ini yang disebut soleh di sini bukan namanya yang soleh, tetapi perilakunya memang perilaku orang yang soleh. Lalu dia mengangkat tangan, dia mendoakan kedua orang tuanya, ini tetap ngalir pak ke alam kubur. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Makanya di sini yang orang tuanya sudah tak katik lagi, kirimlah Fatihah. Paling tidak sehari sekali pak. Minimal. Kalau bisa setiap solat, habis solat kirim Fatihah, habis solat kirim Fatihah. Tidak berat pak. Tidak berat. Memang kalau gawe itu kamu pikir ke berat, apalagi semayang nak ngacar-ngacar, nak cepat selesai, nak balik beratnya. Ya, kita berkirim suratul Fatihah, kita rajin ni, tidak berat insyaallah, mudah-mudahan ya. Wa istighfaru lahum. Yang ketiga kata Rasul, wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Tunaikan janji, wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Tunaikan janji wong tua kita yang belum sempat tertunaikan dan dia sudah keburu meninggal dunia. Jadi pernah tak wong tua kita ni punya janji apa? Janjinya belum tertunai, dialah meninggal. Nah, kalau kamu nak berbakti, tunai ke janji. Misalnya wong tua kita ngomong, kalau aku ada duit kagak, ada rezeki, kalau musola ni nak bangun, aku nak nyumbang atapnya, misalnya. Kita anak pernah terdengar wong tua ngomong macam itu. Pernah kita dengar ini. Maka kalau kita pengen berbakti dengan orang tua, begitu musola bangun, atapnya kita selesaikan. Niatkan atas nama orang tua kita. Nah, itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua yang belum bentuk bakti kepada orang tua yang mana janji orang tua belum sempat dia tunaikan, orang tua sudah keburu meninggal dunia. Maka buat kita yang punya orang tua sudah meninggal, coba ingat-ingat, pernah tak orang tua kita tu buat janji apa? Pernah ngomong apa? Pernah cak mana? Tunaikan. Kalau kalian menunaikannya, maka kalian sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ini janji, apalagi utang. Kalau utang wajib pak. Makanya kalau ada orang tua meninggal atau orang sudah meninggal dunia, umum kalau pertama kali kalau ada utang piutang ditanggung oleh ahli waris anak-anak. Karena banyak saya menemukan biasanya kalau kita di kampung-kampung ini disolat ke dulu. Sudah disolat ke baru pengumuman. Kan itu biasanya kan. Sudah selesai solat baru Assalamualaikum warahmatullahi kami dari ini selaku ini dengan ini mohon maaf orang tua kami ini sudah lama di kampung ini kalau ini dua kalau dia ada. Kaca itu kan. Padahal yang sebenarnya adalah kita umum ke dulu. Sebelum solat tu nak mbek lamik. Aku selaku ahli waris kalau ada sangkut paut dengan orang tua aku ni, bahwa orang tua aku ini sudah meninggal, tak kata lagi sangkut paut urusan dunia ini. Kalau ada,
tagihlah dengan aku. Kalau ada hutang dia pacak diikhlas ke terima kasih, kalau dah acak diikhlaskan aku yang nanggung. Selesai. Jadi wong tua kita ni disolatkan sudah kondisi tidak kate utang piutang. Karena Rasul tidak mau nyolatkan wong yang masih ada hutang. Cuman kita ni terbalik, biasa disolat ke dulu, baru diumum ke. Padahal sebenarnya umum kelah dulu. Begitu wong tua atau keluarga meninggal, urusan hutang piutang aku yang nanggung. Cuman kadang orang tak galak pula nanggungnya ini jadi masalah ni. Ya. Lalu wong meninggal ini Pak, jarang wong datang, wah aku ada hutang dengan si anu, jarang. Yang nagih hutang banyak. Perhatikan kalau wong meninggal, jarang wong datang, Pak, aku ni ada hutang dengan almarhum ini kau dulu. Jarang. Tapi yang mendatang nak nagih hutang banyak. Dulu Pak kau ada hutang dengan aku. Dulu Pak kau ada hutang. Keluar kalau menung tua meninggal dunia. Waktu dia ini yang ngutangi duit, wong dah ada yang nak ini. Itu kebanyakan juga model macam itu. Jadi maka kalau kita pernah mendengar ada janji wong tua yang belum sempat tertunaikan, dan kita tahu bahawa wong tua kita pernah ngomong itu, maka kalau nak jadi anak yang soleh atau anak yang soleha, tunaikan janji wong tua. Wujudkan apa yang ini. Atau dia ngomong misalnya, oh ya aku mana ada rezeki kayak nak ngumroh ke pembantu misalnya. Belum sempat dia ngumrohkan, wong tua kita sudah meninggal dunia. Maka nak jadi anak yang berbakti kepada wong tua, ada rezeki umroh ke pembantu itu. Lihatkan bayar utang wong tua kita yang sudah berjanji dan dia belum sempat menunaikannya, dia keburu meninggal dunia. Wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Yang keempat, wasilatul lati la tusallu ila bihima. Bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia, menyambung wasilah, menyambung silaturahmi. Wasilatul lati la tusallu ila bihima. Menyambung silaturahmi setelah wong tua meninggal. Karena kebanyakan di antara kita ini, kalau wong tua sudah meninggal dunia, dia putus hubungan. Misalnya bapaknya meninggal, maka dengan wak bebek sebelah bapak ni, kalau tidak sekeruanan lagi. Itu yang jadi masalah. Mak kita meninggal, dari sebelah mak tak saguan lagi. Padahal kalau kita nak berbakti, kita tetap menyambung silaturahmi setelah wong tua kita ni meninggal. Artinya setelah wong tua kita ni tak katik lagi, kalau kita pengen berbakti kepada wong tua kita, tetaplah dengan wak bebek sanjoi, datangi, ada rezeki njoi, berbagi kebahagiaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Punya sedikit nikmat sampaikan, njuk tahu bagi. Kan njuk tahu bae, njuk tahu bae mage dak ngamboi namanya. Ambil njuk tahu sambil mage, alhamdulillah wa, alhamdulillah tante, alhamdulillah bibi, kami ada rezeki dikit, nyecipi. Tidak miskin kita berbagi, Pak. Tidak do hilang harta kita karena ini, tidak do rusak juga harta kita karena berbagi. Perhatikan keluarga-keluarga wong tua kita, keluarga abah kita, keluarga mak kita, keluarga papa kita, keluarga mama kita. Kenapa? Karena menyambung silaturahmi setelah wong tua meninggal, itu adalah termasuk bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia. Jadi sekarang mulai introspeksi diri kita. Setelah wong tua meninggal ni, masih tak kita ni ngunjungi wak bebek kita, sanjo-sanjoan, tapi kadang kita ni sungkan. Nah perhatikan ni, kalau wong tua sudah meninggal, lesu. Sungkan. Kadang-kadang teko nak balik ke dusun, kita galak lagi kadang-kadang. Apa lebaran tak dusun? Atik lagi dia jengok. Bak mati, mak lah mati. Dulurnya ada masih. Masih wak kami. Nah itu sambung. Temui. Sanjoi. Datangi. Ini menyambung silaturahmi dengan wong tua yang sudah meninggal dunia. Nyambung dengan silaturahmi dulur-dulur ini. Itu termasuk bakti anak kepada wong tua. Dan itu jarang dilakukan. Jadi bapak ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ngerasa wong tua kita sudah meninggal dunia, dan biasanya kita setiap tahun balik ke dusun kalau lebaran, ulangilah Pak, kunjungi. Ada wak bebek kita di sana, temui sebagai pengganti wong tua, balik ke dusun. Jangan sampai kita ni kadang-kadang wong tua katik lagi, tak katik lagi yang nak jengok ke dusun. Ngapa lesu katik lagi nak dicungai wong tua? Iya, wong tua kita tak katik. Kan masih ada ponaan, masih ada uak, masih ada bibi, masih ada mamang, masih ada Ya datangilah, temui, sambung silaturahmi sebagai pengganti wong tua. Dan yang terakhir, kata Rasul, bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia,
wa ikramu sadiqatihima. Hormati sahabat-sahabat wong tua kita. Siapa-siapa kawan-kawan wong tua kita, hormati. Pokoknya semalam ana ceramah, ini wong tua kamu meninggal. Ya kataku. Wong tua kamu meninggal, maka anak-anak sekarang ini bagi ke baju-baju wong tua kamu. Untuk apa lah Pak? Wong tua kita meninggal, baju nak kita simpan. Untuk apa? Makin tidak. Kenang-kenangan Ustaz, kenang-kenangan sikok bae melas lemari, bukan kenang-kenangan lagi itu. Bagi kelah, ya. Tentunya nak bagi ke dengan siapa? Sadiqatihima, dengan kawan-kawannya. Mana cocok lah cak semalam tu meninggal umur 78. 85. Umur meninggal semalam 85 je ke bapak kamu. Baju nak tunjuk ke dengan aku dak ketemu. Jas tahun 85 dengan jas tahun 2021 ni ya. Maka tak ketemu Pak, umurnya 85, separuh dari umur anak. Umur anak 42. Yang meninggal umur 85, sewet nak tunjukkan dengan aku, tak sakoran. Pasti lain zaman, carilah kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang sejawatnya, bagikan. Makanya waktu mertua anak meninggal dulu, baju-baju dibagi, cuma tak acak masing-masing, bagikannya. Anak mertua anak polisi, memang bagi ke baju polisi, tangkap, wow, macam maka dicari kawan-kawan yang polisi dinjui apa namanya tu pangkat-pangkatnya apa segalanya Pak. Dibagi ke galo, ninggal ke siko. Ana ada tidak salah ninggal ke baju dinas ni. Baju PDH-nya. Baju untuk upacara kalau kena naik pangkat. Ada tidak salah nak ngembek. Mana acak juga nak makinya. Mana nak naik pangkat ini ya. Nyimpen bae kenang-kenangan je hari mana kita simpen bae siko baju papa ni. Ada Pak lengkap sama pangkat-pangkatnya ada. Cuma tak ajak makinya mana tangkap wong makinya ya. Iyo. Itulah lemaknya polisi ni, dia pacak pakaian preman, preman tak pacak pakaian polisi. Itu yang payahnya ya. Kalau polisi boleh berpakaian preman, kalau preman pakaian polisi kena tangkap. Jangan main ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita nak berbakti kepada orang tua kita, hormati. Siapa-siapa yang dihormati oleh orang tua kita hormati. Siapa-siapa yang disanjung oleh orang tua kita sanjoi. Siapa-siapa yang biasa diinjui oleh orang tua kita injui. Itulah kalau pengen berbakti kepada orang tua. Anu kita ni jana tadi Pak, lagi orang tua masih hidup, kadang-kadang kita tak terpikir Pak. Sedikit pun tidak terpikir kita nak nyenang ke orang tua kadang-kadang. Makanya penting di dalam doa itu salah satunya minta rezeki yang banyak. Itu nak nyenang ke orang tua. Apalagi orang tua masih hidup. Dan anak alhamdulillah Pak. Anak dikasih rumah sebelahan dengan rumah mak aku. Kelang sikok rumah. Ini rumah orang tua, rumah tetangga, rumah anak. Jadi anak alhamdulillah masih sempat pacaklah tiap hari itu masih terjingok. Nah, cuman musim Covid ni anak ni agak kurang main ke rumah orang tua Pak. Karena anak ni kan tiap hari nemu orang rame-rame ini. Aku tak tahu gitu ni. Yang di antara kita ni tak. Pokoknya anak kalau balik ke rumah jarang anak. Kalau dulu anak apan balik ngaji, balik ceramah macam ini, nemu wong tua anak. Kadang kan masih duduk ngobrol. Nah, sejak corona ni dari bulan Maret jarang anak. Bukan anak tak sayang, justru anak sayang dengan wong tua. Kita tak tahu, kita dari luar. Wong tua anak cuma dalam rumah itulah, muter-muter di kampung itulah. Anak yang dari luar ini kemana-mana. Nah, makanya untuk menjaganya anak agak jarang Pak terus terang. Kalau nyingok anak nyingok biasa dia sehat. Alhamdulillah, saya itu jarang kalau biasanya nak ngobrol duduk. Ngapa? Mumpung orang tua masih hidup. Kalau orang tua nak katik lagi nak mana Pak? Nak kuburan gitu. Nak nyanjoinya nak macam mana? Nak ngirimi pempek dah baca lagi. Nah. Iya dah baca lagi anak. Kalau sebelum Covid dulu sebulan sekali ngajak orang tua anak makan, anak ajak Pak. Tanyalah sama orang tua anak. Anak suruh milih mana rumah makan yang paling besar, yang paling mahal, yang paling bagus. Lajulah. Karena dulu kita katik duit Pak, masih sekolah. Sekarang ni alhamdulillah. Lapangnya tu belum, cuma ada menduit dikit-dikit tu. Tak cuma nak ngajak orang tua makan tu alhamdulillah ada rezekinya. Tiap bulan dulu anak rutin sebelum Covid. Sudah Covid ni kebenaran baik, memang duit lagi agak kurang dikit. Tak Covid pula. Aktor baik kita alasan tu ketemu ni kita. Kalau dulu tiap bulan anak keluar, anak suruh milih ni mana mak? Mak pengen makan di mana? Abah pengen makan mana? Keluar kalau mertua anak dilahat. Bulan sekali galak balik, kadang kan 3 bulan sekali balik. Kalau lagi balik anak ajak keluar. Karena itulah kita orang tua tidak acik lagi Pak. Orang tua tidak ganti kendaknya apa dia.
Ndak wong tua tu makan-makan, jalan-jalan, itulah baik. Ndak atik wong tua anak kendak ini kendak itu, anak suruh kursus piano, dak kalah mak aku aja dilali. Kursus piano lagi salah pencet, salah bunyi. Itu aja lah memak kursus piano, kursus ke jigo enak. Ndak kate katanya, kendaknya cuma makan, jalan, itu baik wong tu. Karena Covid ni tadi, ayo deng baik macet kalau jalan lewat, makan itu alhamdulillah aja gitu enak. Sebenarnya lagi macet kalau dari Maret Pak, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ana mulai ceramah lagi September. Ya mulai kita Baker Maghriban ini lah kalau tidak salah. Mulai September kan gitu. Mulai itu kami aktif di Baker Maghriban lagi. Kalau Asmaul Husna sendiri sudah 10 tahun, 11 tahun berdiri. Baker Maghriban baru habis Covid kemarin kami sudah mulai pacak taklim, kami keliling mulai roadshow. Jadi kalau kita punya wong tua yang masih hidup, inilah kesempatan kita senangkan. Apalagi kita lanang Pak, anak lanang pecah aku nih. Anak lanang ni punya 3 tanggung jawab dengan betina Pak. Anak lanang ni punya 3 tanggung jawab betina. 1 tanggung jawab dengan kita punya wong tua, mak kita. Yang kedua tanggung jawab kita punya bini. Yang ketiga tanggung jawab kita punya adik betina. Ini 3 ekor betina ini, wong tua, bini dengan dulur betina, ini tanggung jawab lanang. Jadi lanang itu memang benar Pak. Ada orang ngomong, iya Ustaz laki aku betul ngadu kan ni. Mana seluruh gajinya tak diinjuknya dengan aku. Lah iyalah pula. Bukan kau baik kata aku nak dihidupi. Dia punya wong tua nak diinjuknya. Dia punya dulur nak diinjuk. Betina tu prinsipnya. Yang penting kita dihidupi. Nafkah kita dicukupi. Sudah. Ini ada betina yang nyerekes ni. Teka dompet laki tak pacak nyengok ada duit. Hilanglah itu. Kapan terjinguk di dompet laki ada merah-merah hilang. Kapan laki ribut nyala ketuyul. Jadi laki mana duit di dompet ni hilang terus dia kak rumah kita ni ada tuyul menggali. Awak dia nyentak kan malam-malam. Oi jangan ibu-ibu ibu-ibu yang dengar ceramah ini termasuk bini aku dengar belum ini cak. Dak membini aku dak ibu-ibu dengari jangan disentak kalau duit laki. Dia kan berkawan, dia kan nak nyengok orang tuanya. Dia kan nak ngenjuk dulur betina. Karena wong tuanya, dulur betina, itu tanggung jawab anak lanang. Itu lanang ni. Kalau anak tak, bini anak tak pula banyak rasa. Yang penting anak cukup, anak njuk selesai. Tak kata dia ribut-ribut. Kecuali kita ngidupi wong tua kita, nganduk ke dulur, bini tak diurus itu. Yang galak ada serada tu. Kita dengan dulur kita cak soge, cak surah nian, dengan wong tua kita banyak. Bini kita berempet-empetan. Itu yang galak ada serado. Mana tidak Pak. Hatta hari ini bini anak tak pernah protes kalau soal duit. Anak njuk 50, 100 juta sudah selesai sebulan. Aman dia. Tak jadi masalah lagi. Anak nak ngenjuk dulur anak, nak ngenjuk emak anak, nak ngenjuk ini tak kata urusan. Karena 3 betina ini tanggung jawab kita. Dulur betina, emak kita, bini kita. Nak dihidupi galau. Apalagi kita yang punya anak lanang ini maka bertanggung jawablah. Urusin kita punya wong tua, cukup ke nafkahnya, kita punya dulur kalau susah urusi anak alhamdulillah 2 ekor dulur betina anak. Ya kayo nian tu tidak Pak, cuman lah berumah dewek, lah punya mobil dewek, artinya senanglah hidupnya. Ndak pula jadi pikiran anak. Tinggal wong tua sebatang kara, berdua wong tua anak ni karena bukan PNS wong tua anak ni katik pensiun. Dulu berdagang mak aku nih jualan lontong, jualan nasi uduk di depan rumah itu. Dulu kan Abah punya los di Pasar 16. Sejak tahun 80 berapa kebakaran, Pasar 16 habis modal. 87 86. 91 kebakaran besar. 91 benar. Anak nak berangkat ke Jawa itu. Anak SD kelas 6. Tahun 91 kebakaran Pasar 16 itu los itu. Habis modal aban, terbakar di situ kalau waktu itu. Dulu kan tak ngerti kita yang jaminan apa-apa nih. Terbakar modal habis kalau. Nah dari tahun itulah wong tuana jualan nasi uduk untuk ngidupi kami nih. Tak kalah anak cerita, kalau anak cerita nangis lah cerita ke ini. Perjalanan hidup ini Bu. Nah pacak nyari duit dikit-dikit ini alhamdulillah aku terajang ke gerobak itu pecah-pecah kalau kau berhenti jualan banyak juga. Alhamdulillah wong tuana lah berhenti lah lama lah berapa tahun. Jadi yang hidupinya yo kami anak-anak ni lah ada duit ngenjuk. Kami 5 beradik. Ini 5 beradik yang ada rezeki ngenjuk wong tua. Alhamdulillah. Ya kalau wong tua ni lah aku ngomong tidak ada pula banyak rendah Pak.
Ya, bayari apa namanya listrik dia, bayari banyunya, njuk makan untuk dia tiap hari. Sudah, selesailah itu. Itulah kadangan. Wong tua sanggup ngidupi anak 10 tak sanggup ngidupi wong tua siko. Padahal kalau diajak berembuk, diajak sokongan, kelar itu, Pak. Ya, anak-anak tanya, mak berapa bayaran listrik berapa, bayaran banyu berapa, makan mie. Wong tua ni tak ada pula banyak makan, Pak. Tak pula nak apa namanya tu nak nemenigo, tak ada pula banyak. Paling makan ayam, makan daging, itulah dah katik lagi nak makan apa. Iya kan? Jangan pula injak iwak asin terus hari awan wong tua kamu ya. Ya beli ke ayam. Dah rembuk ke dengan adik-beradik. Misalnya pengeluaran wong tua kita sebulan 2 juta atau 3 juta. Ya men kamu 5 beradik, cak kami Pak, tak ada banyak. Paling 500 ikut wong. Oh, adik kita yang ini kalau uji wong tu kalau ibarat pepatah tu Pak, kalau batang tu tidak masak kalau siko ada yang bonyok kadangan. Itu kira-kira Kalau 5 beradik, siko ada yang agak saro misalnya. Kita subsidi yang saro ini, bagi 4, itu. Jadi kalau kita agak aman Pak. Nah, anak lanang tua. Anak lanang tua Pak. Nomor 1 Ayu Betino. Anak nomor 2. Ya, karena anak yang lanang tua, yang mau tak mau, mana yang ngurus wong tua. Jadi segala apa keperluan nak kita cukupi. Mumpung wong tua masih hidup. Dah berapa lama? Untuk anak lah 70 lebih, abah mak lah sudah 67 umur mak anu. Tapi alhamdulillah sehat-sehat kalau. Dah kata Pak kendaknya. Cuman makan itu baik. Kalau zaman dulu dia galak melok pengajian, ada apa namanya jalan-jalan ke mana, anak suruh jalan. Ya, karena orang tua tak selalu banyak pikiran. Anak-anaknya tak kata lagi Pak. Walaupun tak pacak galau-galau ngenjuk galau, cuman tidak ada jadi urusan. Ya anak 5 beradik, alhamdulillah tak ada jadi urusan, sudah pacak hidup galau. Maka daripada itu kawan-kawan semua, para jamaah, kalau kamu seandainya masih orang tua panjang hidup sekarang, senang-senang kalah. Tanyailah dia nak makan apa. Dia minta apa, jangan pernah ngomong tidak. Enjuk lah. Anak dulu itulah pesan dengan bini anak. Ya. Pokoknya, yang kalau mak nak minta apa, enjuk. Kalau kau ada enjuk, kalau kau tak kata utang. Ngomong macam itu, Pak. Kalau orang tua nak apa, utang. Nah, cuma jangan dengar mak aku ni. Dengar minta mobil dia langsung. Ya. Minta mobil, ngutang dulu, minta paksa. Ya. Dah hati kan, dah kata orang tua tu ngerti pula sama anak Pak. Cak ini misalnya kan lagi COVID Pak, anak baik ceramah jarang. Dak do dia minta-minta Pak. Kadang kan kita dewek dak kolu, kadang misalnya kita anak kan tanggal 1 kalau kan orang tua. Lah kadang kan lagi zaman mak ini hari dak ada cekel duit Pak. Sudah. Ya, tanggal 2 belum juga. Tergantung ada rezekinya. Kayak tanggal 6 ada rezekinya baru pacak ngenjui. Cuman itulah malah tanggal 5 belum ngenjuk paling main ke rumah dia tidak ada minta dia main baik itu ya. Cuma kita ni agak jemaah aja kita ini ya. Ngengat ke ya. Tak ada minta dia duduk mana Ali sehat, mana Ali ceramah ya mak goyor. Kita ingat ya Allah belum ngenjui ini. Doa ya Allah minta rezekinya ya Allah ada bagian rezekinya alhamdulillah. Anak hatta Covid juga sudah 9 bulan masih ngenjuk orang tua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena prinsip anak mah itulah. Harta anak ni harta orang tua. Nah ngomong dengan orang tua, anak harta aku ni harta apa? Harta mak. Mak itu baik. Karena harta kita punya harta anak ini harta orang tua Pak Bu. Neraka kamu kalau kamu punya duit banyak orang tua mengemis. Sampai terminta-minta dan kita anjuk. Bagikan tiap bulan alokasikan untuk kita punya orang tua. Kita punya gaji berapa sudah bagi Pak. Anjuk. Tidak bakalan miskin harta kamu. Kalau kamu mampu membuat orang tua kamu seperti raja, maka kamu akan diberikan rezeki raja oleh Allah. Tapi kalau kalian membuat orang tua kamu seperti pembantu, maka kamu akan dapat rezeki pembantu. Memang itulah. Jangan galak orang tua ni makan ni jasonya Pak. Ngurusi anak kita, ngurusi ni. Bukan main nyuruh orang tua. Giliran senangnya lupa makan-makan tak ngajak orang tua, gajian tak teringat dengan orang tua. Ini anak-anak durhaka. Mudah-mudahan kawan-kawan semua terutama bikar-bikar maghriban masih muda-muda ini kan orang tuanya masih sehat. Kalau ada rezeki njuk banyak cara banyak, dikit cara dikit. Yang penting setiap bulan ada kasihnya. Orang tua tu tak ada pula Pak, misalnya dia tu ngerti maksud anak tu. Ya kalau kita lagi ada cara ada ngenjuk katik cara katik. Tapi kalau kita dinjuk anak tu Pak, orang tua ni nangis dia Pak. Ngapu? Dia tu terharu kok anak masih ingat dengan aku. Tidak, aku punya kawan ni Ustazah Aina. Itu 7 anaknya Pak. Kapan setiap bulan selalu nangis dia Pak.
Ngapa sikok anak ngenjuk sejuta pak? Nak jadi kalau pulak termasuk sikok ni ada hakim di pengadilan agama di Lubuk Linggau yang kemarin dapat prestasi. Itu anak dia. Kata dia cerita setiap bulan ustaz aku nunjuk duit sejuta oleh anak. Setiap bulan boleh duit 7 juta bu. Sikok anak nunjuk sejuta. Jadi kapan terima duit nangis aku ni ustaz. Jadi aku ngapo ustaz aja nangis. Nyesel aku ngapo 7 anak coba 10 juta ini. Benar 10. Mana 10 juta? 10 juta kalau jadi kalau mendak ada jadi mending kepala ini. Sikok datang tangkap polisi, sikok bantang berbala, sikok datang ini ya tak? Jadi tergantung di kita. Didiklah anak kita dengan baik-baik, maka insyaallah dia lain kelak yang bakal ngurusi kita, ya. Jadi sekali lagi buat kita yang wong tuanya masih hidup, berbaktilah dengan wong tua kita sebakti-baktinya. Kalau wong tua sudah meninggal dunia, amalkan kelima hadis yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk berbakti kepada wong tua yang sudah meninggal dunia. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Sekitar 5 menit lagi mungkin menunggu waktu azan isya berkumandang. Mungkin ada yang batal wudu, ingin siap-siap dan lain sebagainya. Ya Allah sampai ketemu di Bikar Maghriban hari Rabu malam Kamis yang akan datang. Ya, buat bapak-bapak bisa follow Instagram saya untuk ikut menyaksikan secara live siaran kami dari setiap maghrib sampai isya setiap hari Rabu malam Kamis. Ya, follow Instagram saya Kemas Muhammad Ali. Insyaallah setiap Rabu malam Kamis kami menyiarkan secara langsung Bikar Maghriban Asmaul Husna. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf kepada Allah, minta ampun. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan barakan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.